12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ligan sedang membangkitkan Heavenly Sky yang baru. Di sisi lain, Calamity Prosperity menyamar sebagai reporter untuk memecah belah pasukan Ligan. Agni terprovokasi. Ia kemudian mengotak-ngatik kitab Ophiuchus. Ligan berhasil menghentikannya dan mulai melawan Prosperity dengan Heavenly Sky yang baru. Terlihat pedang Ligan kini berubah menjadi sebuah kampak. Enhanced Heavenly Punishing Blade, tingkat expert, level inti zodiak. Hugo lalu datang. Apa yang terjadi di sini? Ia heran melihat disaster di hadapannya. Tunggu, jangan bilang kalau kelompok penyiar itu adalah Calamity. Ligan berkata, tentu saja Heavenly Sky merasakan hawa keberadaan Calamity itu dan langsung datang untuk mengatasinya sendiri. Kau bahkan tidak mendeteksi seorang Calamity. Kau harus merenungkan itu, Hugo. Hugo hanya terdiam. Ligan menggerakkan jarinya dan berkata, baiklah Heavenly Sky, kembalilah. Heavenly Sky bereaksi dan kembali ke tangan Ligan disertai sebuah ledakan. Ligan menangkapnya. Hempasan kekuatan Heavenly Sky terasa oleh Ligan. Hugo menyadari sesuatu. Prosperity juga heran. Tak lama Yoha, Kali dan Sungjae datang membantu. Kami datang setelah mendengar suara ledakan. Apa yang terjadi? Hugo teriak, tunggu dulu, berhenti. Sungjae heran, kenapa ayah tiba-tiba bertingkah seperti itu? Dan ternyata, Ligan tanpa sadar pakaiannya sudah hancur saat menangkap Heavenly Sky. Ligan kini telanjang. Semua orang yang melihat itu kaget. Prosperity mulai bergerak, sekarang saatnya. Ia menggerakkan jarinya, Power of Abundance, Proliferation. Dengan skill itu sesuatu keluar dari tubuh bawahannya. Banyak Calamity bermunculan. Hugo heran, mereka bertambah banyak. Para Calamity langsung menyerang. Prosperity segera melarikan diri. Ligan mengejarnya. Kau tidak akan bisa lari. Hugo teriak, Ligan setidaknya pakai sesuatu dulu. Sementara itu di atap gedung Ophiuchus, Stephen sedang santai dengan Artemis. Stephen bertanya, keributan apa yang terjadi? Kenapa berisik sekali? Sinar barusan, apa aku harus mengeceknya? Artemis menjawab, paling Ligan telah membuat sesuatu yang aneh lagi, biarkan saja. Kemudian Stephen melihat Prosperity yang terbang melewatinya. Prosperity teriak, jangan ikuti aku dasar orang gila telanjang. Di belakangnya Stephen juga melihat Ligan yang mengejarnya bersama Hugo. Ligan juga teriak, kau pikir aku akan membiarkanmu lari? Hugo terus mencegahnya, paling tidak pakai celana dalam saja. Stephen bilang lagi, seorang telanjang sedang mengejar Calamity berkaki 4 dengan Hugo bergelantungan di kakinya. Biarkan saja. Di sisi lain di Divine Realm Sagittarius Santuari, terlihat Apollo sedang menikmati waktu bersama seekor burung. Burung itu adalah pelayan Sagittarius, Black Sun Crow. Burung itu berkata, tuanku, Anda terlihat keren dengan rambut Anda yang seperti itu. Apollo lalu tersenyum, jadi kau berpikir begitu. Tak lama notifikasi muncul. Artemis mengejek, semakin panjang rambutmu, sering juga rambutmu akan rontok. Apollo kesal, diam kau sialan. Apollo kemudian memberi perintah, Sun Black Crow, pergilah ke Aquarius. Kita perlu memesan lebih banyak Tears of the Goddess untuk rambutku. Tapi mendadak sistem Ophiuchus muncul. Sign resmi Sagittarius dan sign sementara Ophiuchus, Ohtaexo, tiba-tiba memanggil Black Sun Crow. Burung itu heran, tiba-tiba ia berpindah dimensi dan menutupi burung Ligan. Black Sun Crow bilang, kenapa kau tiba-tiba memanggilku? Apa yang terjadi, Hugo? Apa yang kau lakukan pada aku? Hugo menjawab, tetaplah di sana, itu membuatku merasa tidak enak. Ligan bilang, kebetulan aku tidak ada celana dalam cadangan, jadi biarkan begini untuk saat ini. Tapi yang lebih penting lagi, Hugo, jika kau tidak mencegahku, aku pasti sudah menangkap jenderal bajingan itu.
rekan-rekan Ligan terlihat sedang bertarung melawan Calamity. Ligan berkata, tidak ada lagi gunanya memikirkan itu, biarkan yang sudah hilang. Anak-anak sedang mengatasi para Calamity dengan baik, jadi mari kita pikirkan apa yang perlu kita lakukan pada orang itu sekarang. Ligan dan Hugo kemudian mendekati Agni yang sedang diikat. Ligan bertanya pada Agni, pengkhianat, kenapa kau melakukan ini? Agni menjawab, mereka mengungkit soal Nona Hali. Kata mereka Nona Hali makhluk dari peradaban yang tidak diketahui itu akan segera terisolasi di antara para zodiak dan raja. Dan kau jelas hanya akan menggunakannya lalu membuangnya begitu saja. Kau tidak kenal kata ampun untuk hal-hal yang berhubungan dengan Calamity. Ligan menjawab, kenapa kau tidak bilang padaku dan menerima perkataan Calamity bajingan itu begitu saja? Apa menurutmu itu tidak ceroboh? Agni merasa bersalah. Aku tidak akan membuat alasan. Hukum saja aku. Ligan kemudian memukulnya sampai benjol. Ligan bilang, ada banyak yang perlu diatur untuk Heavenly Sky yang sudah diperkuat. Hukumanmu adalah 1 jitakan kepala. Agni kaget mendengar itu. Tunggu, kau tidak menyingkirkanku walau aku sudah mengkhianatimu. Ligan menjawab, kau punya kemampuan dan berguna. Kau sendiri tahu betapa langkanya seorang cleric. Dan aku menghargai kemampuan lebih dari apapun. Yang aku pikirkan setelah ini, apakah yang lainnya akan memusuhimu atau tidak. Aku tidak peduli orang itu aslinya seorang Calamity atau zodiak atau siapapun itu. Aku takkan membuang seseorang yang memiliki kemampuan dan setia pada aku. Yang harus kau bayar sekarang adalah bekerja lebih keras lagi. Pergilah, kerjaanmu sudah menumpuk, jadi anggap saja kau istirahat sebentar. Ayo pergi, Taekso. Ligan kemudian pergi. Agni teriak, kau pikir ini akan membuatku sungguh mengikutimu? Kenapa kau membiarkanku? Hugo berhenti dan menjawab, kenapa lagi? Kau masih tidak paham maksud Ligan. Dia tidak membuangmu karena kau peduli pada Hali. Agni sontak kaget. Hugo bilang lagi, walau kau mengkhianatinya, Gan mengabaikannya karena kau melakukan itu untuk Hali. Jika kau merasa menyesal, minta maaflah pada Hali sebelum minta maaf pada Ligan. Jika Hali tahu apa yang kau lakukan, aku rasa dia akan sangat kecewa. Agni hanya terdiam. Ia merasa sangat menyesal. Aku tidak bisa mengakhirinya seperti ini. Cerita berlanjut di Amerika. Gedung cabang Libra bangunan kantor yang sudah ditutup. Prosperity berhasil melarikan diri ke sana. Sialan, aku hampir mati dan ditangkap oleh Ligan. Beraninya kau membuatku marah. Akan kuhabisi kau dengan eksekusi bak mandi. Calamity merasa lega, untung rekannya menghentikan. Dewa bencana itu memang gila. Kemudian ia bertemu dengan Agni. Agni bilang, untunglah kita menyetujui tempat pertemuan kita di sini sebelumnya. Aku berhasil kabur saat situasinya jadi kacau. Sekarang masih ada kesempatan. Ayo pikirkan rencana kita selanjutnya. Bukankah semuanya belum ketahuan? Kali ini aku tidak datang sendirian. Aku merekrut seseorang yang mendapat kepercayaan dari dalam. Kali ada di sana. Kali bertanya, aku dengar dari cleric ini, kau yang menyembunyikan ibuku. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya, bukan? Prosperity mengenalnya. Gadis ini putri dari Libra, Kali Colin. Agni bilang lagi, bagaimana? Apa sekarang kau sudah siap mendiskusikan rencananya? Cerita berlanjut keesokan harinya di kota Seoul. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di tengah kota. Monster-monster bermunculan. Pasukan Calamity juga terlihat di sana. Seperti yang dikatakan Marquis, pelindung santuari yang dipasang oleh dewa bencana itu kini telah hilang. Mari beri salam pada mereka dengan sedikit agresif. Para Calamity menyiapkan serangan, tembak. Mereka mulai menghancurkan Tower Ligan. Para Templar Sagittarius yang ada di dalam heran. Apa yang terjadi? Sebagian kecil bangunan tower mulai hancur. Prosperity bersama Kali lalu memasuki Tower Ligan. Prosperity bilang, dia sungguh menghilangkan pelindung santuarinya. Kali menjawab, tentu saja dia bisa melakukannya.
Para Templar Sagittarius semuanya kaget melihat Kali bersama Prosperity. "Apa yang kau lakukan?" Prosperity bilang, "Bagaimana dengan relik sang raja?" Kali menjawab, "Ada di lantai atas di gudang persenjataan. Yang lebih penting, apa yang harus kita lakukan pada para pengikut Sagittarius ini?" Prosperity bilang, "Kau sudah tahu jawabanku, lenyapkan mereka semua." Kali mengeluarkan aura kekuatannya. Dimengerti, ia mencabut senjata dan mulai menyerang. Dua orang petinggi Sagittarius lalu datang. Apa semuanya baik-baik saja? Di sana mereka berdua kaget melihat para Templar dihabisi oleh Kali. "Kali, kenapa kau bersama dengan Calamity? Apa kau sungguh mengkhianati kami?" Kali hanya terdiam. Jawab Kali. Prosperity berkata, "Jadi masih ada yang tersisa. Kau tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Aku masih belum sepenuhnya mempercayai kalian. Jika kau ingin bertemu dengan ibumu, tunjukkan ketulusanmu." Kali menjawab, "Sepertinya apa yang sudah kau lihat sejauh ini masih belum cukup." Dengan senjatanya Kali melesat maju menyerang. Busur panah api diaktifkan siap menyerang. Tapi dalam sekejap mata, Templar itu sudah tertebas senjata Kali. Sialan, dia menerima langsung serangannya. Tapi bagaimana dia bisa menghindar? Kali berhasil melindungi dirinya dengan barrier dari Ophiuchus. Skill Snake Skull Barrier melindungi Saint sementara Kali Colin. Dari belakang, Kali siap ditembak busur panah api. Aku tidak menyangka membiarkan Saint sementara menggunakan sebuah skill seperti itu. Kenapa kau mengkhianati kami, Kali? Kali menjawab, "Maafkan aku, kakak. Aku mencoba untuk memanfaatkan Ligan untuk menjadi lebih kuat. Tapi itu tidak bekerja. Jadi aku berganti pihak. Tapi apa kau tahu? Kau tak seharusnya emosional seperti ini dalam sebuah pertarungan. Kau melupakan sesuatu yang penting." Dari belakang Prosperity siap melahap. Mereka berdua pada akhirnya berhasil dihabisi. Kali bilang, "Kenapa kau menjadi lengah, kakak?" Tapi setelah menghabisi keduanya, aku merasa ada yang berbeda. Apa mungkin karena kami saling kenal? Rasanya agak aneh saat mata kami saling menatap satu sama lainnya. Tapi mau bagaimana lagi jika itu mengganggu? Kemudian Kali bertanya pada Prosperity, "Apa kau puas atau kau masih butuh bukti ketulusanku?" Mereka kemudian teringat dengan pertemuan mereka waktu kemarin di gedung Libra. Waktu itu dalam hatinya Prosperity bilang, "Kali Colin putri dari Libra. Aku dengar dia meninggalkan Libra dan memihak pada Ligan. Apa dia bisa dipercaya?" Kali berkata, "Aku akan membantumu mendapatkan Fragment of Abundance. Itu ada di Korea di dalam Santuari Ophiuchus. Aku akan merusak pelindungnya sehingga kau bisa masuk. Fragment of Abundance, sebuah relik yang bisa menciptakan Calamity. Itu adalah harta Lord Abundance yang dipinjamkan pada Jean Louis Moraine. Setelah Sylvia gagal mempertahankannya saat menyamar sebagai Kevin, dia dikalahkan oleh tim Ligan di markas konstelasi Leo. Mereka mengambil dan menyimpan Fragment of Abundance ada di gudang senjata milik Ligan." Agni lalu berkata, "Begini rencananya, Ligan dan kawan-kawannya akan tinggal di Hawaii untuk sementara waktu. Mereka sibuk menyesuaikan senjata baru yang mereka buat. Jadi sebelum Ligan menyadarinya, kita akan mengubah kitab Ophiuchus, melumpuhkan pelindung yang mereka pasang, lalu mencuri fragmen itu dari gudang senjata. Tentu saja aku akan mengurus kitabnya karena aku seorang kleb. Karena aku belum mengubah kitab dan merusak pelindungnya, aku akan terpisah dari kalian. Setelah pelindungnya hilang, kau perlu pergi ke sana sendiri." Prosperity menjawab, "Mustahil, aku tak akan mempercayai kalian. Serahkan dulu fragmen itu terlebih dahulu." Agni menjawab, "Kami juga perlu jaminan. Bagaimana kalau kau langsung mengkhianati kami? Bukankah kau bilang kau ingin menghancurkan Ophiuchus dari dalam? Pada akhirnya kau masih memerlukan kami. Tenang saja, Kali akan ikut bersamamu. Dia akan memandumu, jadi jangan terlalu curiga. Anak ini bisa dipercaya. Dia putri dari Libra, manusia terkuat. Jika kau tidak menghitung Ligan dan 12 Saint." Prosperity bertanya, "Kali, apa yang kau inginkan dari ini?" Kali menjawab,
Ibuku dan Libra sudah hancur, jadi aku tak punya pilihan selain menjadi bagian dari Ophiuchus. Tapi itu juga tidak berjalan dengan baik. Mungkin karena aku berasal dari Libra, mereka jadi agak diskriminatif terhadapku. Aku kemudian berpikir, lebih baik aku pergi ke ibuku, membantunya dan membangun Libra kembali dan mendapatkan kursi yang pantas. Kau yang menyembunyikan ibuku, bukan? Aku akan bekerja sama asalkan aku bertemu dengan ibuku. Kilas balik tersebut selesai. Di markas Ophiuchus Kali bilang, "Jadi apa kau masih perlu bukti?" Prosperity menjawab, "Cukup, aku sudah merasakan ketulusanmu. Ayo pergi. Bagaimana cara kita naik ke atas?" Kali menjawab, "Kita akan naik elevator." Mereka berdua mulai menaikinya. Kali bilang, "Kita sudah ada di dalam santuari. Sudah bisa dianggap kita berhasil." Kali memejamkan mata. Bersamaan dengan itu energi merah menyelimuti area. Skill Halley diaktifkan. Halley berkata, "Kali, kau seorang aktor yang hebat." Kemudian mereka sampai di lantai 77, gudang senjata Ligan. Kali bilang, "Kita sudah sampai. Ini gudang senjatanya. Fragment of Abundance ada di dalam. Jika kau mau, aku bisa mengambil relik lainnya juga." Prosperity menjawab, "Sangat bagus. Sekarang buka pintunya." Aku merasa agak bersalah karena tidak percaya pada kalian. Tak kusangka kalian menjalankan tugasnya sebaik ini untuk seorang pengkhianat. Dan tiba-tiba, Prosperity diam-diam mengkhianati Kali. Ia memberi serangan dari belakang. Kali tak bisa menghindar. Prosperity berkata, "Dasar Kali bodoh. Apa kau pikir aku akan mempercayai seseorang yang pernah mengkhianati temannya?" Kali lalu terkapar. Tapi tiba-tiba area di sekitar bergemuruh. Elevator yang mereka naiki jatuh. Terdengar suara. Sesaat setelah kau menginjakan kaki di Ligan Tower, kau sudah masuk ke dalam jebakan ilusiku. Prosperity sadar sesuatu. Suara itu, suara Putri Red Lord. Halley menjawab, "Aku tersanjung kau mengenaliku. Kau menipu bawahanku yang lucu untuk melakukan suatu hal yang ceroboh. Kau akan membayarnya." Prosperity menjawab, "Bodoh, kalau begitu kau tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak yang ada di tanganku." Tapi di sana Kali berubah. Prosperity heran. "Ini sebuah klon. Apa ini kemampuanmu? Jadi kau berencana untuk menipuku dari awal." Elevator itu terjun hingga bawah. Prosperity merasakan sesuatu. "Sialan, ini bukan tanah. Apa ini sebuah rawa? Mustahil, ini rawa beracun Scorpio. Aku harus segera keluar." Prosperity menggerakkan jarinya, Power of Abundance, Proliferation. Dengan skill itu banyak calamity keluar dan menghancurkan elevator. Itu jalan keluarnya. Prosperity kemudian melompat dan tiba di ruangan tersebut. Akhirnya muncul juga. Para Templar Sagittarius sudah menunggu. Prosperity panik. "Bukankah kalian sudah dibunuh Kali?" Tembakan panah api dilesatkan bertubi-tubi. Prosperity tak bisa menghindar. Ia mulai kesakitan tak berdaya. Prosperity teringat perkataan Halley. "Sesaat setelah kau memasuki Ligan Tower, kau sudah masuk ke dalam jebakan ilusiku." Prosperity heran. Jangan-jangan semua yang terjadi di sini hanyalah sebuah ilusi. Kali berada di hadapannya dan berkata, "Paman Disaster, kau sangat berantakan." Prosperity teriak, "Kali bajingan, beraninya kau menipuku." Kali menjawab, "Ayolah, jangan begitu. Kau berada dalam posisi yang tak bisa mengatakan hal itu padaku setelah menyerangku secara mendadak dari belakang." Yang lainnya memuji, "Kerja bagus sekali. Berkatmu kita bisa langsung menangkap Calamity kelas Marquis." Mereka berpelukan. Kali bilang, "Maaf kakak, kau tahu tingkat mengendalikan klon itu hanya sebatas acting." Prosperity kesal. "Kali, apa kau tidak ingin bertemu dengan ibumu?" Kali sejenak terdiam. Ia menjawab, "Ibu terlalu banyak berdosa. Dia harus membayar atas semua kejahatan itu. Aku membawa-bawa namanya hanya untuk mancingmu."
Prosperity berkata, "Kau meninggalkan ibumu yang telah merawatmu dengan perhatian dan sekarang kau bergantung pada seorang ayah yang bahkan tidak tahu siapa kau sebenarnya." Kali kaget mendengar itu. Kali langsung memberi tendangan. Prosperity terus berbicara, "Jangan bilang kalau yang lainnya juga tidak tahu. Gadis ini adalah Lig." Kali terus menyerang. "Diamlah." Prosperity tak henti bicara. "Kenapa? Kenapa malu karena rahasiamu akan terbongkar sekarang?" Prosperity memberi serangan. Kali yang lengah terkena itu, Prosperity bilang, "Bukankah kau tadi bilang bahwa kau seharusnya tidak bergantung secara emosional saat bertarung?" Curse of Abundance, Contamination. Serangan itu membuat kontaminasi ke sekujur tubuh Kali. Sebuah ledakan terjadi. Yoha dan Sungjay datang membantu. Yoha meledek. Apa yang terjadi pada orang terkuat? Dia tiba-tiba lengah dan terluka. Kali hanya tersenyum. "Diamlah, ini bukan apa-apa." Yoha melihat lukanya. "Astaga, kau bisa menghapus keringat dinginmu dulu sebelum banyak bicara." Yoha kemudian menyembuhkan menggunakan kekuatan Ophiuchus dan Aquarius. Energi yang terkontaminasi telah dimurnikan. Kali malu-malu bilang, "Terima kasih." Sungjay teriak, "Hei Jenderal sialan, kau sudah tamat sekarang. Semua bawahanmu sudah kami kalahkan. Tak ada lagi gunanya kau melawan. Kami bahkan sudah memurnikan kutukan yang barusan kau berikan pada Nona Kali. Kau sudah jadi pecundang." Prosperity kemudian mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Ia berkata, "Sepertinya ini memang sebuah kegagalan total. Maka hanya ada satu pilihan yang tersisa. Aku akan meledakkan diri. Dan paling tidak, aku akan membawa salah satu dari kalian mati bersamaku." Tubuhnya memancarkan cahaya. Kali panik. "Kita sudah mendorongnya terlalu jauh. Semuanya mengungsi." Yoha menjawab, "Tidak apa-apa, dia ada di sini." Sebuah kekuatan besar terpancar. Semua orang menengok ke belakang. Di sana Ligan kemudian datang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.